warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anindya Baundari, NIM 192121141 dari kelas KKI 5F, dan di sini saya melakukan video record untuk tugas mata kuliah Sosiologi Hukum, dan saya akan menjelaskan bagaimana hubungan antara hukum dengan masyarakat. Yang perlu kita ketahui, yang pertama adalah sosiologi. Nah, sosiologi ini adalah ilmu tentang hubungan timbal balik antara masyarakat. Aristoteles yang terkenal dengan teorinya Zoon Politikon mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Berdasarkan teori tersebut, dapat kita lihat bagaimana individu tumbuh menjadi manusia yang senang dan cenderung hidup berkelompok. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik dan seluruh kaidah baik struktur sosial, peranata sosial, kelompok sosial yang ada dalam masyarakat. Lalu permasalahan dalam hal ini adalah bagaimana hubungan antara hukum dan masyarakat, atau bagaimana hukum bekerja di masyarakat. Untuk pembahasan yang pertama, masyarakat. Kita sudah tidak asing dengan kata masyarakat. Nah, masyarakat ini terbentuk atas dasar hakikat individu. Apabila kepentingan individu berubah, maka masyarakat pun akan berubah. Sebagai individu, manusia cenderung membutuhkan orang lain dalam proses kehidupannya, sehingga dalam hal tersebut membentuk interaksi sosial dengan sesamanya. Lalu yang selanjutnya adalah hukum. Hukum ini secara basicnya adalah dalam hal bekerjanya, yakni hukum adalah masyarakat. Jadi hukum akan dipengaruhi oleh faktor-faktor atau kekuatan sosial. Peraturan dikeluarkan diharapkan sesuai dengan keinginan, tetapi efek dari peraturan ini tergantung dari kekuatan sosial seperti budaya hukumnya baik, maka hukum akan bekerja dengan baik pula. Sebagai contoh, pernikahan dini. Yang perlu kita ketahui ini pernikahan dini itu batas usia minimal dalam pernikahan. Dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Nah, berdasarkan tersebut, pernikahan dini atau perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan sebelum laki-laki dan perempuan calon mempelai mencapai usia 19 tahun. Kan tetapi ada juga dispensasi perkawinan. Mungkin ini ada hal-hal atau sebab-sebab lain diharuskannya dispensasi nikah. Sebenarnya ini juga tidak boleh, karena pasal 7 ayat 2 Undang-Undang 16 tahun 2019 masih dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap ketentuan umur 19 tahun tersebut. Orang tua pihak pria atau wanita meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Maka dengan ini mungkin dalam pengadilan boleh dikabulkan dispensasi perkawinan. Beberapa gambaran bisa dilakukannya dispensasi perkawinan, yakni dengan cara orang tua pihak pria atau wanita meminta dispensasi kepada pengadilan. Berdasarkan dengan alasan dan bukti-bukti pendukung, itu akan cukup untuk meminta dispensasi ke pengadilan. Alasan yang sangat mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Permohonan dispensasi tersebut diajukan ke pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi yang beragama selain Islam. Pemberian dispensasi oleh pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan di atas, secara hukum pernikahan dini masih dimungkinkan, namun pernikahan tersebut tidak dapat dilakukan. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa hukum dan masyarakat memiliki hubungan timbal balik, yakni di mana ada hukum, di situ ada masyarakat, dan hukum ada untuk mengatur kehidupan bermasyarakat agar masyarakat memiliki kesadaran hukum mengenai pedoman norma tentang perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang merupakan penyimpangan dalam kehidupan masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih.